tadi. Set of interrelated component. Ya, komponen yang terhubung satu sama lain, working together. Ya, berkumpul secara bersama-sama. Collect, mengkolek siapa? Inputan dari berbagai sumber. Ada dari desktop, online, dari perangkat cerdas dan seterusnya. Ya, terus berikutnya apa? Retrieve, ngambil data yang ada di cloud, di storage, ngambil data di sini, ya, untuk kemudian dipadu-padankan di sini untuk dibaca oleh komputer center. Ya, collect, retrieve, proses, store, distribute. Distribute. Dia mendistribusikan apa? Laporannya, mendistribusikan report-reportnya kepada para manajer, pemilik saham dan seterusnya. Ya, itu berupa output terus tuh di sini. Ya, ini outputnya di mana orang bisa terafiliasi dengan sejumlah report-report. Ya, ada grafik-grafiknya juga. Nah, seterusnya. Ya, nah itu konsep input proses output itu tetap diberlakukan. Namun kita di sini ya berkutat seputaran bisnis proses, bagaimana itu diregulasi. Ya, how it's managed, how it's plan, how it's control, how it's coordinate, how it's analysis, and how decision making in business organization by using a business process. Jadi kita berkutat dengan bagaimana itu dikelola dengan sejumlah penentuan bisnis proses, alur, logisnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi poin penting nanti. Alur ininya proses bisnisnya seperti apa ya? Ya, kalau tadi syarat-syaratnya organisasinya ada, dia sistemnya besar karena menghubungkan beberapa bagian. Gitu ngomong sendiri gitu ya untuk teman-teman semua. Ada bagian-bagian atau kalau diwujudkan dengan departemen-departemen. Kalau kita di kampus ada namanya unit-unit, ada namanya biro keuangan, biro kemahasiswaan, nah ada bagian akademik, terus ada juga secara ini serupa dengan unit itu ada fakultas, di bawah fakultas ada prodi, ya di bawah prodi ada KBK, ya basis kompetensi. Kemudian itu pembagiannya. Nah, itu adalah interrelated komponen. Kalian harus bisa menyebut nanti. Jadi udah mulai pikirannya ngebayangin sekarang sebuah organisasi dengan sistem yang bekerja di dalamnya. Ini jangan lain-lain nanti. Saya berharap ya walaupun saya nggak bisa ngontrol kalian apakah mendengarkan atau tidak. Nanti biar enggak percuma nanti. Oh kok bisa beda. Kalau dalam 2-3 pertemuan masih ada yang bingung ketika disuguhkan suatu aplikasi, belum bisa mengidentifikasi dia itu termasuk sistem informasi atau bukan, berarti sudah gagal. Ya, separah-parahnya pertemuan week keempat itu udah ini, berarti dia udah gagal. Disuguhkan suatu sistem, kemudian dia gagal identify, itu sudah gagal. Nah, ketika mata kuliah saya andaikan dengan sebuah mata kuliah, ketika kalian sudah mulai diajar oleh Bapak Ibu dosen, sudah memasuki pertemuan ketiga keempat, masih tetap gagal, apa yang menjadi orientasi daripada perkuliahan itu? Ya bisa bilang akan ada potensi gagal, masih belum dapat nemu apapun. Ya, kalau belum ngerti keseluruhan materi sih wajar. Namun yang saya maksud adalah belum dapat arah tujuannya kemana. Mau ke Jawa apa ke Sumatera? Apa mau tetap di Bali? Nah, itu artinya belum dapat gitu kan. Nah, itu yang saya tidak inginkan sehingga saya wanti-wanti men-sharekan bahwa oh ini yang jadi tujuannya. Interrelated component working together. Nah, lanjut term yang lain, nah tujuannya adalah planning, control dan sebagainya. Yang mana itu mengejawankan tujuan organisasi secara keseluruhan. Semua tujuan organisasi itu bisa tercover. Ya, tujuannya. Apa tujuannya? Ada yang profit, ada yang non profit, adik-adik. Kalau yang profit itu yang jualan, yang datengin duit cuan. Kalau yang non profit berarti iya semacam yayasan yang non profit itu, yang yayasan sosial, mengkoordinat sesuatu. Kalau di Bali ada namanya, kalau untuk yayasan lansia itu ada untuk hewan juga ada namanya BAWA itu, Bali Animal Welfare Association namanya. Jadi dia menerima donasi dari berbagai pihak dan menyalurkannya untuk meregulasi, merawat hewan-hewan lokal asli di Bali gitu. Nah, itu non profit ya. Mana ada rundown-nya, proses bisnisnya jelas ya. Nah, kayak gitu. Nah, saya lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan tolong di-interrupt dengan omongan langsung. Kalau raise hand agak sulit saya lihat.
nggak bisa tampak dari layar yang saya ini yang saya share. Nah, environment, why environment? Karena organisasi ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Setiap organisasi pasti terafiliasi dengan organisasi lainnya. Saya kasih contoh. Ya, sebuah organisasi kampus afiliasinya kemana? Bisa nggak satu orang ngasih contoh? Bisa nggak ngasih contoh ke organisasi yang berada di luar organisasi kita, yaitu UNUD itu? Ada afiliasi kemana saja dia? Nah, coba sama-sama mikirin nih. Ada yang bisa urun pendapat? Satu, dua orang? Ada. Nah, katakanlah UNUD. Afiliasinya ke organisasi lain di luar UNUD apa? Misalkan pemerintah, Pak. Pemerintah. Oke, spesifik bisa nyebut Adek? Misalkan kayak pemerintah Bali, misalnya gubernur, mungkin sama Kemendikbud. Oke, pemerintah. Misalnya Pemda gitu. Ya, ya, Pak. Oke, ya terima kasih. Ini Arya ya ini ya? Bukan ya? Siapa nih? Iya, Ininya. Pak Arya, Pak. Ah, ya, ya. Ya, saya nggak bisa lihat soalnya Ar, ininya. Oke, terima kasih Ar. Ya betul, kalau kampus bisa terafiliasi dengan pemerintah, Pemda daerah maupun pusat. Pemda daerah misalkan ada Pemda, ya di mana tenaga kerja kita terserap gitu misalkan, yang memberikan feedback dia. Nah sebagai regulator karena kita tunduk dengan pusat, Kemendikbudristek, ya ada kementerian, adik-adik ya, masih belum ini PNBH kita masih full mulai dari pendanaan, masih dapat pendanaan dari mereka. Jadi ya itu akan memberikan feedback ke kita, environment kita. Ya. Terus kemudian bisa juga dengan kampus lain mengadakan kerjasama. Ya, ada banyak sebenarnya kalau kalian mau berpikir kreatif. Ada dunia industri, dunia usaha dan industri. Dudi namanya. Di mana tenaga kerja kita akan terserap di industri-industri itu. Nah, pemerintah bisa mengenakan petunjuk-petunjuk tertentu, termasuk juga menyelenggarakan pungutan pajak terhadap apa yang dilakukan di regulasi dan aturan-aturan pemerintahan yang lain selain pajak, ya tax itu, core tax itu. Nah kemudian industri, apa yang dibutuhkan industri? Ya industri akan memberikan feedback kepada kampus untuk kebutuhan mereka apa, sehingga kita bisa menyiapkan tenaga kerja itu. Dia butuh tenaga programmer, kita siapkan programmer. Dia butuh ahli matematik, kita siapkan ahli matematik. Nah seperti itu pelaksanaannya, imbal baliknya. Nah sehingga people, organisasi dan teknologi yang digunakan itu termaktub dalam sebuah konsep information system yang terafiliasi dengan environment yang sudah saya sebut tadi. Nah, ini dalam apa namanya paradigmanya seperti ini. Ya, jadi ada orang-orangnya dalam hal ini. Siapa orang-orang itu? Itu adalah student. Kalian harus bisa menyebutkan sistem yang kalian sebut, jangan mengatakan user gitu. Semua user, semua yang pakai sistem itu user. Tapi spesifikkanlah ke dalam user yang dimaksud. Student kah? Clerk kah? Ya, apa? Jangan menyebut pegawai, jangan menyebut begitu. Ya, karyawan swasta, karyawan pabrik, kalau sebisa mungkin apa namanya? Detail gitu nyebutnya. Ya, lecturer, kemudian ada apa namanya? Teacher, student, terus kemudian ada apa namanya tuh customer, ya customer dan seterusnya. Nah itu harus bisa kalian spesifikasikan, ada bagian-bagiannya juga. Nah secara teknologi ya ini dijelaskan ya, the means by which data is transformed. Ya, bagaimana data itu kemudian baik orang-orang, data produk apapun itu ditransformasikan dan diorganize untuk penggunaannya dalam konsep bisnis. Nah, saya tekan ini sekarang, adik-adik jangan berpikir bahwa proses bisnis itu selalu diafiliasikan dengan sesuatu. Kalau kita ngomong bisnis itu pasti profit based. Belum tentu adik-adik. Proses bisnis itu adalah alur rundown yang dia ciptakan dalam setiap activity yang
yang tadi dalam sebuah sistem informasi itu. Baik datangin duit maupun tidak. Kalau yang datangin duit jadi yang profit. Kalau yang nggak datangin duit gimana? Yang non profit gitu. Nah, business use, business process kita sebut. Nah, di sini secara teknologi pasti akan ada melibatkan hardware. Contoh server kayak USDI itu. USDI menyelenggarakan unit sumber daya sistem informasi Universitas Udayana, USDI namanya sekarang, kalau dulu namanya Pusat Komputer Universitas Udayana, Puskom Unud dulu. Ya, sekarang udah menjadi USDI, unit sumber daya sistem informasi Universitas Udayana. Nah, dia butuh hardware apa itu? Komputer-komputer, server. Dia butuh software, yaitu portal ini yang selalu terupdate dan selalu bertambah fiturnya setiap waktu. Dia butuh penyimpanan atau database, ya sebagai data master dan data transaksi yang ada di dalamnya. Dia butuh mekanisme telekomunikasi, apakah itu BTS atau melalui satelit yang bisa menghubungkan ya antara organisasi yang lain dengan organisasi yang lain, dengan individu-individu yang terafiliasi dengan UNUD dan seterusnya. Nah, itu ya secara teknologi ya. Nah, jadi ada penyewaan server, ada cloud dan seterusnya. People, the user of information system. Nah, jadi pengguna dari sistem informasi ini siapa penggunanya? Siapa penggunanya? Ya, ini yang disebut atau penggunanya itu yang kalian bahasakan secara umum itu disebut dengan user. Tapi dalam diagram nanti tidak boleh kalian nulis itu lagi menyebut kata user, semua user. Ya, setiap orang, setiap person yang men-trigger, yang mengakses, yang mendapatkan layanan, yang diberikan informasi, yang memberikan informasi, menginput data, itu people yang disebut dengan user. Tapi kalian harus spesifikasikan user ini ada banyak. Ya, ada nasabah, ada customer, nasabah bank gitu misalkan. Kalau di kampus nggak cocok dia namanya nasabah gitu. Kalau di kampus namanya ya lecturer, student gitu. Ya. Kemudian kalau di pabrik ya employee, ya manager kayak gitu dia namanya. Harus spesifik tuh, nggak boleh kalian generalkan istilahnya menjadi user biasa. Organisasi juga itu dalam arti pemahaman adalah a collection of functional unit. Ya, sekumpulan dari unit-unit fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah unit. Nah, ini lagi-lagi working together to achieve a common goal. Ya, bekerja secara bersama-sama satu sama lain untuk meraih goal atau apa namanya tujuan yang sebagaimana yang dimaksud dalam organisasi itu. Tujuan umumnya, ada tujuan khususnya dan seterusnya. Paham ya? Mudah-mudahan bisa paham nih komponen-komponennya. Nah, functional unit of business. Saya mengajak kalian untuk menyibak strukturnya dulu agar bisa ngerti. Sehingga tidak nanti ada sesuatu yang ujuk-ujuk kalian sebut sistem informasi. Ya, karena perkembangan teknologi terlebih di perangkat lunak sekarang begitu pesat dan masif. Ya, pesat dan masif adanya. Sehingga walau bagaimanapun kedatangan mereka, wujud mereka tetap kita bisa identifikasi apakah itu merupakan sebuah sistem informasi atau aplikasi biasa, aplikasi bantuan biasa. Nah, fungsi utama dalam sebuah bisnis organization ya, ada bagian produksi ada seperti yang saya sebut tadi. Ada bagian sales atau marketing, pemasaran. Ya, sales atau marketing. Ada bagian finance atau accounting. Ada bagian human resource. Kalau di pabrik, ini bagian produksinya ini itu yang di ya bagian mesin-mesin pabriknya sedang bekerja itu yang memproduksi produk-produk atau itemnya itu. Sales atau marketing ini yang berangkat keluar melakukan pemasaran ke sana kemari, presentasi, paparan. Finance accountingnya ini yang memberikan regulasi terkait dengan apa? Ya, inbound, outbound, ininya aliran cash-nya dia. Human resource ini menyediakan mulai dari perekrutan ya, menyediakan dan mengelola jenjang karir dari setiap human, setiap tenaga kerja yang dilibatkan di dalam sistem tersebut. Ya, maximize profit by producing good and or services. Nah, jadi
di sini dikatakan profit, ya tujuannya adalah mencari keuntungan dengan cara memproduksi produk-produk dan atau layanan. Memproduksi produk atau layanan. Gitu ceritanya. Nah, sehingga kita berpikir bahwa ini adalah suatu unit usaha, sebuah organisasi yang menghasilkan sesuatu dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan memaksimalkan kinerja bagian per bagian atau antar komponen untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, saya lanjut dulu. Functional area of business. Nah, jadi biar nanti tergambar apa saja sih yang tercover di dalam bisnis, dalam sebuah sistem informasi. Nah, sub-sub unitnya udah kalian baca. Oh, pasti ada bagian produksi. Dan dalam ketika merealisasikan nanti sebuah sistem informasi, tidak harus tak semua dibuat adik-adik bersatu padu menjadi utuh lengkap begitu. Nah, kalian bisa berfokus ke bagian-bagian tertentu karena biasanya wujud daripada sebuah sistem informasi perangkat lunaknya ini itu sangatlah besar, sehingga secara alokasi waktu itu sangat untuk kebutuhan studi itu kalau dibuat lengkap itu tidak relevan untuk alokasi waktu yang ada, sehingga biasanya dipecah bagian per bagian. Nah, sehingga di sini kalian harus memecah struktur itu dengan baik dan memahaminya sehingga kalian mampu memapping diri kalian nanti kalian berada di zona yang mana dan bagian apa yang tengah kalian kerjakan. Kemudian functional area of business, the manufacturing and production. Ya, ini dia nih. Nah, tujuannya apa? Function is responsible. Fungsinya adalah untuk bertanggung jawab terkait dengan produksi produk-produk dan juga layanan. Kemudian ada 3 tahap daripada manufacturing. Nah, jadi ada istilah bagian produksi bisa disebut, manufaktur bisa sama itu nanti ya. Ya, jadi ini bagian-bagiannya ada 3 stage, ada inbound logistik, ini dia nih, ada inbound, aliran ini masuk, ada production, ada outbound logistik. Ini lebih kepada barang setengah jadi atau barang jadi yang dikelola ke dalamnya. Ada bagian produksi yang melakukan apa semacam manufaktur ya, fabrikasi, dan ada outbound. Nah, oleh karena itu maka berhati-hati. Kalian yang berkecimpung nanti dalam dunia usaha harus spesifik. Apakah kalian hanya buka usaha jualan atau fabrikasi? Nah, ini nih. Mohon perhatian ke semuanya. Jangan bikin sistem yang abu-abu nanti. Kalau sistem itu memproduksi, berarti dia manufaktur. Dia berhak memproduksi dari bahan setengah jadi barang mentah atau barang setengah jadi diproses menjadi barang jadi. Silakan. Tetapi jika kalian hanya menyalurkan sebuah produk jadi dari suatu pabrik kemudian kalian jual, itu namanya adalah bisnis penjualan. Dengan syarat dan ketentuan berlaku yaitu tidak diperkenankan merubah bentuk, wujud atau apapun merek daripada produk yang diperjualbelikan. Jadi kalian hanya mendapatkan untung atas selisih harga perolehan dan harga jual dari produk itu tanpa melakukan perubahan apapun atas produk itu. Bisa paham nggak? Semuanya nggak? Saya ingin kalian semua paham dan ngeh dengan bidangnya itu nanti ketika proyekan sudah saya mulai nanti biar kalian tahu, oh ini yang tengah saya kerjakan. Ini yang akan saya perbaiki. Saya berada di posisi ini dan bagian ini yang akan saya kerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian bagian berikutnya itu adalah sales and marketing. Nah, di sini bertanggung jawab terkait dengan ya bagaimana dia mendapatkan customer dan bagaimana dia mempertahankan customer itu. Ya, terkait dengan produk dan layanan yang dia hasilkan. Bagaimana dia tetap selalu bisa menjual ya, produk dan layanan itu kepada customer atau nasabah. Ya. Nah, sehingga di sini ada sales and marketing process consists of ya, ada 2 nih, identify and creating market. Ya, mengidentifikasi dan menciptakan pasar. Nah, mengidentifikasi cluster mana nih, siapa yang mau kita jual, jangan ujuk-ujuk langsung memproduksi produk, enggak bisa. Kita harus mengidentifikasi dengan cara melakukan survei terlebih dahulu apa yang orang butuhkan dan kemudian menciptakan pasar itu. Ya, ciptakan pasar itu. Develop market atau maintain market yang sudah ada. Nah, develop market berarti mengembangkan atau menciptakan suatu bentuk pasar baru. Contoh misalkan kalau dulu orang memasarkan produk-produk transportasi misalnya angkot jenis tertentu atau taksi jenis tertentu yang secara offline. Nah, sekarang udah
melibatkan banyak pihak, banyak mitra istilahnya. Ya, jadi udah ada tercipta selain produk dan jasa wujudnya dulu, sekarang udah ada yang nggak produk nggak jasa, dia bisa dilayani secara online. Yaitu ojol-ojol itu, teman taksi online itu, termasuk juga pinjaman online. Nah, kemudian ada finance and accounting. Ya, finance and accounting. Ya, di sini bertanggung jawab terkait dengan aset-aset ya, financial asset and maintain the PIM financial record. Ya. Bagaimana record daripada transaksi, bagaimana itu dikelola, ya, melibatkan aset-aset finansial di mana accounting proses itu melibatkan secara mendasar ya dalam bookkeeping, financial record keeping ya, bookkeeping. Nah, jadi pembukuan lebih tepatnya, neraca-neraca yang bisa diciptakan oleh setiap transaksi yang ada. Nah, kemudian ada human resource function. Nah, ini ada human resource function. Is responsible for attracting and maintain appropriate workforce for the PIM. PIM itu maksudnya perusahaan atau CP atau organisasi yang dimaksud. Human resource function. Ya, human resource process entail ya attracting the workforce. Itu kalau diterjemahkan menjadi job desk, job spec gitu. Nah, job description. Nah, kalian deskripsi jobnya apa? Spesifikasinya apa? Nah, jadi ada dua, job desk sama job spec. Nah, kemudian ada developing the PIM workforce to meet the PIM personal need. Ya, mengembangkan tugas-tugas itu, mengejawantahkan tugas-tugas setiap human itu agar bisa memenuhi tujuan daripada organisasi. Nah, kemudian maintain the workforce. Nah, itu kita kelola segala sesuatunya melalui regulasi human yang ada di sana, bagaimana jenjangnya, bagaimana hierarkinya, dan seterusnya agar kegiatan dapat tetap terlaksana. Nah, ini yang apa namanya kemudian tergambar di sini ada computer yes information system literasi. Gitu. Ya, jadi kalau anak-anak SD, SMP, saya tahu SMU ya, itu biasanya tiap hari Sabtu dapat pelajaran literasi. Ya, literasi artinya apa yang diajarkan biasanya secara teori, di sini lebih dalam dari teori biasa. Bagaimana itu diejawantahkan, bagaimana itu dilakukan, direalisasikan, itu literasi. Nah, information system literasi, ya, kalian lihat di sini itu ada organization and individual behavior skill. Ada juga analysis and problem solving skill. Ada juga information technology skill. Nah, jadi ada banyak ininya bagian-bagiannya di sini. Oke, kita lihat. Nah, kalian mau condong kemana? Nah, ada career skill, ada relevant course yang bisa diambil, ada analisis problem solving, ada behavior and communication skill, dan ada teknologi skill. Ya, sehingga di sini ya, ada yang specific skill, ada yang dikaitkan dengan relevant course yang harus diambil untuk setiap skill-skill tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat dulu, kalian bisa baca dulu nih. Ya, sehingga kalian mau mengarah ke yang mana. Seperti itu. Ya, itu bersesuaian dengan skillnya, karirnya itu. Jadi tahu jenjang karirnya itu kemana. Sebuah pekerjaan yang beres, pasti tahu kita arah jenjang karirnya itu kemana. Jadi tentu ke depannya hingga di titik pensiun, retire, sekalipun kita diberikan suatu bentuk gambaran, kita akan berada di posisi mana dan capaiannya seperti apa. Nah, information system di dalam bisnis, ini ada bisnis function, ada bisnis proses. Ya, bisnis function, bisnis proses, ada bisnis level.
Nah, ini yang kita lihat nih. Ya, business function, di mana ada fungsi-fungsi yang ditujukan untuk melakukan aktivitas bisnis proses. Nah, business function. Nah, sama dengan kalian di bahasa pemrograman pasti pernah membuat sebuah function. Nah, kalau di dalam function itu berjalanlah sebuah bisnis proses. Kalau dijelaskan secara lebih mendalam, a series of interrelated activity. Nah, dalam bisnis proses itu bisa kalian wujudkan dengan flowchart. Ya, sebuah seri rangkaian sedulur dari aktivitas yang terhubung satu sama lain, through ya sepanjang which work is organized, ya sepanjang bagian-bagian tertentu dari organisasi aktivitas yang dikelola dalam sebuah organisasi dan berfokus untuk memproduksi ya sebuah produk atau jasa. Ingat itu ya, yang diproduksi hanya ada dua kemungkinannya, produk atau jasa. Ya, produk atau jasa. Nah, seperti itu. Nah, business level. Nah, business levelnya, ya, kalau dalam hierarki atau piramid, ada 3, strategik, taktikal, dan operation. Operasional tentu ada di bawah, karena yang berada semakin ke bawah, ketiganya ini, pesertanya semakin banyak. Ya. Tenaga kerja operasional atau buruh-buruh di pabrik atau karyawan-karyawan itu melebihi pastinya atas sejumlah manajer-manajer. Ya, manajer atau ini supervisor. Nah, supervisor itu ya yang bertanggung jawab terhadap sejumlah supervisor itu atau dikoordinat oleh seorang manajer strategik long range planning, seorang manajer. Manajer ada lagi itu mungkin di atasnya direktur. Nah, yang hierarki yang paling tinggi direktur utama. Seperti itu. Dan satu lagi ada juga dia harus bertanggung jawab kepada pemilik saham. Siapa pemodal dari bisnis itu. Sehingga pemodal bisa dapat terus mengontrol setiap kegiatannya sehingga profitnya itu secara harapan bisa dapat target-target profit itu bisa diraih. Itu. Nah, the order generation and fulfillment process. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bagian pengadaan untuk keterisian fulfillment proses, untuk proses pengisian kembali, proses loading, ya purchase, ini ada konfigurasi, ya konfigurasi, kemudian ada credit checking, ya, hantaran atau delivery, kemudian ada billing, dan ini ada collection. Begitu dia. Nah, kemudian ini lihat kembali ke sini secara organisasional problem dan organisasional level, ya semakin ke atas ini biasanya di-handle oleh seorang senior manajer senior. Di strategik nih tujuannya nih, coba kalian lihat. Kalau taktis ya kemudian ada nih general middle manager juga, tapi manajer yang ada di bawahnya. Nah, kemudian ada knowledge, bagian knowledge ini knowledge worker. Production ini pasti pekerja yang ada di bawah bagian produksi. Ya, and service worker. Nah, dari kesemua lab ini mencakup coba kalian lihat di sini. Dalam sebuah diagram piramida ini, kalian bisa melihat di sini ada bisnis levelnya. Di sini juga ada tingkat ininya secara problem secara organisasinya. Dan ini juga ada pembagian secara unit-unit atau function mendasar dalam sebuah organisasi. Ada bagian produksi, ada bagian accounting, ada bagian marketing, sales and marketing, ada human resource. Seperti inilah berpadu padan sehingga tujuan atau goal dari sebuah organisasi itu akan diraih. Misalnya profit gitu. Ya, semakin matang ini, semakin goal itu besar potensinya untuk bisa diraih. Ada pertanyaan dulu adik-adik, silakan. Nah, mulai mengkalkulasi proyek nanti seperti apa yang mau dibuat.
memenuhi syarat nggak untuk sebuah sistem informasi gitu loh. Nah, role dalam sebuah information system dalam bisnis, nah ini ada beberapa ini. Ada namanya competitive advantage. Ya, keunggulan kompetitif. Apa keunggulannya? Nah, lihat aja sekarang piranti yang kalian pergunakan. Ada yang mengusung tema ke banyaknya fitur yang mampu disajikan atau disuguhkan. Ada juga ya daya tahan baterai, betul nggak? Nah, cek aja sekarang untuk sebuah piranti yang sering kalian pakai laptop atau handphone. Ya, dari sekian banyak merek, pabrikan, vendor, pasti dia mengusung satu hal atau beberapa hal yang tidak mungkin semua. Ya. Nah, kenapa tidak mungkin semua atau kecil potensinya semua? Karena jika semua diusung, mungkin produk itu tidak akan pernah terbeli oleh warga biasa. Kayak gitu. Nah, di sini ada competitive advantage-nya. Iya, yang pertama bisa jadi low cost. Ya, LCGC, low cost green car. Ya, kendaraannya ya enteng. Ya, bahan bakarnya murah, efisien. Ya, tapi ya jarak tempuhnya juga mesti harus dibatasi. Kemana-kemana aja. Nah, itu LCGC. Pajaknya rendah. Ya. Nah, terus kemudian pangsa pasarnya di mana aja, market share-nya itu kemana aja. Nah, kemudian ada product differentiation, ya, pembedaannya dengan yang lain itu apa. Ya, dari sekian banyak handphone, kenapa ini kemudian menjadi berbeda? Apa yang kemudian membedakan? Nah, kemudian loyalitas customer, pasti ada fans-fans fanatik dari setiap produk itu. Pasti ada penggemar-penggemarnya yang rela mengantri. Jangankan berjam-jam, berhari-hari pun ditempuh dengan mendirikan tenda. Nah, kayak gitu. Itu dia. Ada loyalitas customer. Nah, kemudian secara globalisasi, ya, secara global, ya, produk itu akan role-nya adalah didesain didasarkan atas people di mana itu diberlakukan. Ini menyangkut language. Ini menyangkut organisasi atau culture. Ini menyangkut teknologi. Ya, atau telekomunikasi. Saya kasih contoh misalkan. Ya. Di negara-negara yang menganut fanatik dengan bahasanya sendiri, dia tidak menyediakan fasilitas bahasa lain di mesin-mesin yang dia suguhkan. Language. Ya. Gitu, sehingga produk harus spesifik tercipta atas kondisi itu. Nah, kemudian juga ada dalam organisasi ada culture-nya bahwa ya culture ya ada level perilaku di sini yang bisa diwujudkan dari perilaku organisasi. Ya, misalkan kebiasaan orang dalam menggunakan piranti itu, bagaimana kebiasaannya yang dia lakukan. Ya, kebiasaannya dia apa ya? Kalau culture-nya di sini adalah dia suka lebih ke produk tertentu. Condong ke produk tertentu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan akan hal itu. Nah, sehingga akan menyangkut juga ke teknologi. Contoh misalkan, kalau culture-nya adalah mengusung tema lokalitas, TKDN gitu, dia akan condong ke culture lokal, maka ini harus dijembatani dengan apa? Penyediaan akses teknologi yang bisa mewujudkan itu. Dan itu adanya terbatas. Dan itu adanya terbatas. Nah, saya kasih contoh misalkan. Beli bensin. Kalau di luar negeri jarang banget beli bensin itu diladeni. Ya, culture-nya gitu. Dia bisa ambil sendiri dengan aman dan nyaman. Nah, kalau di sini ada tukang nozzle-nya. Nah, sehingga teknologi harus disiapkan untuk itu. Itu basis teknologi yang berbeda. Kalau di mereka cukup dipindai atau memasukkan koin mereka atau masukkan karcis tertentu, mereka bisa mengambil bensin berapapun sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan aturan di sana. Kalau di sini masih diregulasi oleh si yang punya
pom bensin atau SPBU itu sendiri. Itu culture ya di sini. Narik uang juga begitu. Kalau di luar negeri narik uang di bank manapun ATM-nya sama. Kalau di sini culture-nya adalah dengan melihat logo-logo auto atau apa baru bisa narik uang. Itu maksud saya. Semoga bisa dipahami ya. Beda orang, beda culture, beda teknologi yang diterapkan. Ya, beda orang, beda culture, beda teknologi yang diterapkan. Nah, kayak gitu, Dek. Semoga bisa dipahami nih. Ya, makanya saya bilang jangan lain-lain sehingga kalian bisa menyentuh nanti ke bagian substansi di sistem informasi kalian. Bagian terkait dengan orang-orangnya, organisasinya, dan juga teknologinya. Itu, nah kemudian saya lanjut dulu. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan interrupt. Oke, kalau belum, ini dia. Value chain view the PRIM as a series of basic activity that add value to PRIM product or services. Ya, ini tadi kan ada nih. Primary activity, ada inbound logistik, logistik masuk. Ada operasi, produksi, ada outbound logistik, jadi menyalurkan produk itu keluar. Ada pemasaran dan ada layanan. Nah, support activity-nya adanya administrasi dan manajemen. Adanya support human resource, adanya teknologi dan procurement. Ya, adanya teknologi dan juga ada mekanisme pengadaan, procurement. Ya, nah, secara quality, ya, ada pengecekan kualitas, ada proses simplification, ya, ada proses simplification, ada benchmarking. Nah, untuk bisa meningkatkan kualitas apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang pertama adalah ya menyederhanakan proses itu agar tidak beribet. Nah, kan udah kalau di dunia kampus kan udah terbukti nih sekarang. Kalian masih di Jawa, kalian masih di Sumatera, kalian dimanapun berada bisa membayar SPP secara online ya kan, dengan virtual account dan mekanisme pembayaran. Nah, itu disesuaikan teknologinya udah. Kalau dulu 2 minggu, 3 minggu sebelum liburan berakhir, kalian harus sudah di kampus. Mengantre sedemikian sehingga ke bank dulu ngantrenya nih. Nggak ngantre di kampus doang. Ngantrenya di bank dulu. Setelah ngantre di bank, baru ngantre di kampus. Untuk menyetor kitir pembayaran. Nah, ya kalau teridentifikasi. Jika tidak, masalah lagi itu. Bayangkan, 6.000 sampai 12.000 mahasiswa itu mengantre di loket yang disediakan. Nah, orang wisuda aja yang satu periode itu bisa sampai 1.800 sampai 1.000-an orang, 1.200 orang, itu antriannya luar biasa, hanya sekedar ngambil toga. Nah, penyederhanaan bisnis proses ini tentu sangat penting untuk meningkatkan kualitas. Nah, benchmarknya apa maksudnya? Mencari perbandingan belajar ke tempat lain, studi banding. Nah, kemudian berfokus kepada customer, siapa yang mau diladenin. Ya, customer fokus, ya berfokus kepada customer. Misalkan dia mengambil pangsa pasar apa? Low end, premium, ya, atau yang klaster tertentu. Ya. Nah, kemudian mengurangi siklusnya. Ya, mengurangi siklusnya dari siklus-siklus yang sudah ada sebelumnya itu dikurangi dia. Hampir mirip dengan penyederhanaan proses. Ya, siklusnya itu agar tidak berlibat harus kesana kemari di pingpong, jadi disiapkan siklus yang sederhana. Improve design and production, ya, meningkatkan desain dari produk dan jasa dan juga produksi produk dan jasa itu sendiri dan mengurangi error atau galat atau kesalahan yang bisa muncul dari produk atau jasa layanan yang ada. Oke, nah kemudian yang kedua re-engineering. Nah, ngerti maksudnya re-engineering? Nah, kalau nanti kalian kedapatan di dalam sebuah organisasi, ini dengerin dengan baik nih. Dalam sebuah organisasi, itu awalnya organisasi berjalan secara konvensional tanpa sistem informasi, tanpa software. Nah, sekarang kalian datang ke sana dan kalian membentuk softwarenya. Itu namanya forward engineering.
Jika di organisasi yang kalian datangi udah ada softwarenya, software pendahulunya, dan sekarang mau dibenahi menjadi software yang lebih baik, itu namanya re-engineering proses bisnis. Nah, ini melakukan redesign dia. Ya. Ya. Kemudian ethical and social responsibility. Ada tanggung jawab etika dan sosial. Nah, bagaimana sistem informasi itu agar dapat memenuhi kaidah dan hak-hak yang ada, misalnya di kampus, biar semua mendapatkan layanan yang sama. Bagaimana datanya privasinya bisa terlindungi, jadi tidak ada sampai kebocoran data yang mencuat dan disebarluaskan. Data pribadi misalkan, data minjem duit gitu, data minjem duit, oh si A ternyata bocor datanya sehingga diketahui minjem punya hutang sekian gitu. Nah, kemudian ada juga secara intellectual property, apa yang menjadi hak atau kekayaan intelektual dari seseorang agar dia bisa diakui dengan baik secara social responsibility, dan juga akuntabilitas dan liability, itu semuanya kedetek tanpa ada disembunyikan apapun data-data tersebut. Sekarang kan dengan pemetaan itu pemerintah bisa melihat siapa yang pengemplang pajak, siapa yang ini berbohong dengan tidak membayar pajak. Nah, kemudian di sini quality of life, jadi bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi atas semua yang ada itu tadi. Nah, harapannya begitu ya, kehadiran sistem, kehadiran program, kehadiran sistem informasi itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup. Bukan sebaliknya, adik-adik ya. Jadi ingat itu nanti, quality of life bisa harus meningkat, layanan harus meningkat. Seperti yang contoh yang saya kasih. Ya, kalau dulu bayar SPP nggak bisa dari luar pulau, harus datang ke UNUD. Nah, sekarang dari manapun udah bisa. Nah, kan udah meningkat kehidupannya. Liburan nggak keganggu, SPP tetap dapat dibayarkan dan seterusnya, kan? Tapi kalau itu masih muncul masalah, ya nggak banyak membantu namanya, gitu. Nah, dalam pendekatan, nah namanya pendekatan ya. Nah, dari sekelumit permasalahan yang bakal mungkin muncul, possible solution case, problem, gitu ya. Nah, ada sekelumit possible solution yang ada. Saya juga pasti berpikir bahwa kalian akan memberikan suatu pendekatan yang benar-benar istilahnya mumpuni untuk masalah itu. Makanya dari sekarang ya, ini sekaligus saya sampaikan ke adik-adik semua nih yang menjadi peserta mata kuliah sistem informasi di kelas saya A hingga F. Mulailah kalian berpikir yang pertama, sistem informasi apa saja yang berkembang di sekitaran saya sesuai dengan apa yang saya ajarkan hari ini. Jadi ada sejumlah yang mana masuk dalam kategori sistem informasi, itu pandangannya. Ya, dengan memainkan term yang tadi. Nah, kemudian yang kedua, dia tujuannya apa gitu. Tujuan dari organisasi itu apa? Nah, tujuan dari organisasi itu apa? Lalu bagaimana case yang dia atau permasalahan yang dia alami itu bisa dicarikan solusinya, Ya, atas sejumlah solusi yang ada, solusi mana yang terbaik? Solusi yang mana yang terbaik? Nah, di sini kalian melakukan define and analysis. Oh, saya punya Pak teknologinya ini. Ya kayak itu tadi. Oh, biasanya di kampus ngantre Pak. Saya buatkan sekarang sistemnya. Pembayaran online, pembayaran payment UKT secara online dengan payment gateway. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Proses apalagi yang secara online itu. Oh ya, awalnya belanjanya konvensional di market yang offline. Nah, sekarang bisa online dengan tetap mengusung keterbukaan informasi. Jadi barangnya nggak abal-abal. Nah, kemudian investigate and understand the problem. Ya. Nah, ini yang saya tuntut nanti dari teman-teman untuk bisa dikondisikan atas topik-topik yang diajukan. Jika tidak, bisa mengambil dari topik dari saya. Oh Pak, ada perusahaan A, di mana di sistem sebelumnya begini Pak. Saya ciptakan sekarang mekanisme baru
Ini nih, mohon dicamkan. Saya kan udah mulai mensyaratkan membentuk kelompok. Setiap kelompok 5 orang itu. Silakan mulai dipikirkan nih sekarang ada apa. Sambil jalan-jalan, liburan, menjelang liburan, kumpul-kumpul bersama keluarga. Siapa tahu di sana kalian bisa melihat, atas interaksi itu kalian bisa melihat nanti. Oh, ternyata pulang kampung gitu, misalnya mudik gitu. Ya, nggak ada antrian di loket, nggak ada antrian di tiket, semuanya air ticketing, dan semuanya pakai aplikasi dan seterusnya. Bagaimana itu dari apa yang ada saat ini? Bagaimana kira-kira nih? Bagaimana kira-kira nih? Apa yang masih kurang gitu maksud saya? Apa yang masih kurang dari layanan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang ada? Dan apa yang bisa kita usung untuk kita tambahkan? Nah, kayak yang saya pernah cerita kemarin itu Speed ID kan. Kalau kemarin orang harus datang tuh ke tokonya, ngantre di sana. Ya kalau buka, kalau enggak, udah rugi tuh keluar. Jadi dengan Speed ID di sana kita bisa melihat informasi toko, klinik, layanan apapun yang bisa buka apa enggak. Dan kita bisa langsung mengambil nomor sembari kita menuju ke lokasi dan bisa memberikan gambaran kita tiba harus di sana kira-kira jam berapa. Nah, kayak gitu. Nah, model seperti itu. Nah, sehingga, seperti ini. Saya kasih juga nih sistem informasi. Bisa mencari SPBU terdekat. Nah, kemudian dari step SPBU, nah, pernah nggak ketika kalian ngantri? Nah, ini mungkin nggak semua orang ngalamin ya. Ya, mungkin nggak semua orang ngalamin. Pada saat ngantri ya kita is oke aja. Tapi giliran kita dapat giliran atau bagian untuk diisi bahan bakarnya, ternyata bahan bakar di tangkinya habis. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Ini ngeselin banget, bin jengkelin. Nah, jadi yang model seperti itu kira-kira. Sama dengan ngisi flash disk tuh. Ternyata tiba-tiba begitu diisi flash disknya udah nungguin sekian lama, ternyata flash disknya nggak muat. Nah, saya ingin memantik effort dari kalian untuk bisa melihat situasi dan fenomena yang ada di sekeliling kalian. Ini bukan pelajaran biasa-biasa lagi. Sistem informasi yang kita tidak hanya sekedar bikin sistem akuntan. Itu zaman jebot adik-adik. Ya, kita tahu perkembangan sekarang beralih dari yang konvensional menuju ke cloud. Tapi itu hanya berbeda layanan aja. Kemarin di darat, di tanah, sekarang di udara. Nah, jadi jangan sampai hanya berpindah tempat begitu doang, tetapi proses bisnisnya tetap sama. Jangan sampai. Nah, tentu kita harus mengusung sesuatu yang sifatnya ya ini. Ya, choose the feasible solution, the best solution ya, yang ada. Nah, kemudian ada select the best option, pilih yang terbaik, kemudian mulai didesain dan diimplementasikan, kan gitu. Nah, kan itu konsepnya. Nah, ini digambarkan secara analisis. Inilah yang kita butuhkan berupa diagram-diagram, flowchart, konteks diagram. Itu yang saya tekankan kemarin. Nah, kemudian sistem desain juga didesain melalui proses-proses itu yang ada. Nah, kemudian segala sesuatunya dievaluasi lewat mekanisme pengujian. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sana. Nah, ini lagi ya, jangan khawatir yang ada kuliah jam 12. Ya, ada ya. Ada kelas F atau kelas apa yang mulai kuliah jam 12? Ada ya? Ya, jadi Ada, Pak. ada ya. Nggih. Tenang yang mau kuliah. Nanti saya hanya ngisi sampai jam 12 nih, Adik-adik. Ya, jadi nanti kalian bisa switch ke kelas satunya. Biar semua bisa jalan. Sistem analisis and design. Nah, di sini dia. Nah, harus juga bisa menjawab 5W 1H yang dimaksud. Who, what, where, and how. Nah, harus memenuhi konsep input proses output yang dimaksud secara logical design. Logiknya gimana? Nah, dari atas masalah apa yang ada. Di sana nanti kompleksitasnya saya melakukan penilaian adik-adik. Tidak hanya sekedar semata-mata kalian begitu mendengarkan ceramah ini hari ini, saya memberikan pemahaman, saya memberikan analogi, kalian merealisasikan lagi apa yang sudah ada itu akan sangat-sangat ketinggalan. Saya memberikan ceramah atau mimbar ini kepada kalian semua A sampai F bahwa kalian berpikir mendapatkan suatu bentuk pemahaman baik dari penjelasan maupun dari contoh yang saya berikan untuk kemudian kalian melihat di lapangan adakah yang seperti itu dan bagaimana kenyataannya. Ini yang menjadi paling penting. Nah, dengan memberikan 5W 1H dalam konsep analisis itu yang kalian menganalisis. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa
Nah, misalkan nih, sistem informasi ojek online yang kalian biasa mainkan. Kalian ngorder ojek, looking for driver, searching driver. Ternyata lama nggak direspon. Nah, sistem memang otomatis, tetapi suatu ketika entah bagaimana regulasinya, kalian mendapatkan yang driver yang sangat jauh dari titik lokasi kalian. Sangat jauh, yang mungkin menurut sistem adalah yang terdekat. Nah, apa yang bisa dilakukan dari dalam kacamata itu? Apa? Ini banyak hal yang bisa diungkap di sana. Penjemputannya ini terlalu memakan effort. Sedangkan biaya yang disajikan di sana tetaplah seperti itu. Baik buat si driver, ya kalau buat kalian sih oke-oke aja, nggak bakalan nambah biayanya. Cuman buat si driver, ini kalau semakin jauh titik lokasinya dia dengan customer, tentu akan menjadi effort tambahan buat dia. Gitu. Nah, bagaimana caranya mengatasi ini sekarang? Ya, atas kejadian itu. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, ini ya ada logical, physical analysis. Nah, jadi kalau kayak tadi logical design. Nah, sekarang kita udah berpikir, what will the system do? Apa yang harus dilakukan secara apa yang dilakukan nih realitanya gitu. Bagaimana bentuknya? Tentu kita tidak ngomong desain-desain semata, tapi udah mulai logisnya gimana nih caranya. Nah, dan lebih ketatnya lagi secara fisik nanti ini bisa dilakukan dengan apa? Bagaimana itu akan dilakukan? Di input dengan keyboard kah? Atau dengan menelpon atau dengan apa namanya? Menggunakan scanner atau barcode reader atau apa? Dan seterusnya. Bagaimana secara teknis itu dilakukan? Nah, logikanya sih sudah jalan, tapi bagaimana teknisnya? Ada nggak piranti atau alat atau teknis yang bisa mengejawantahkan itu? Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian ada implementasi codingan. Makanya nanti tetap ada coding, tetap ada testing, setidaknya testing pengujian black box, setidaknya. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Saya percepat. Nah, secara perspektif teknologi, problem solving. Nah, di sini secara perspektif teknologi, dari sudut pandang teknologi, untuk merealisasikan sebuah sistem informasi, kita butuh hardware, adik-adik. Kita butuh software, adik-adik. Mekanisme telekomunikasi. Ya, nah, basis data di mana storage itu disimpan. Yang kekinian, dia menggunakan cloud termasuk komputasinya. Nah, dengan melibatkan banyak hal itu, kita harus memikirkan kompatibilitasnya. Cocok apa enggak? Kompatibel apa enggak? Kan itu ngomongnya. Ketika kalian punya komputer, beli printer, cocok nggak? Bisa nggak dicolokin di sana? Bisa nggak nyambung dia? Dan bagaimana dinamika perubahan yang ada? Nah, bagaimana dinamika perubahan yang ada plus kapasitasnya? Ya, kemarin bubble jet, printer bubble jet cukup. Kalau sekarang untuk kaliber kuliah, jangankan udah ujian tugas akhir atau yang lain, bubble jet itu mungkin kalian akan stres menunggu. Lahirlah laser jet dan image runner yang lain. Nah, gitu dia ya teknologinya. Nah, kemudian ini ada dari perspektif organisasi. Ya, dalam perspektif organisasi ada kebiasaan, ada culture. Ya, ada manajemen. Ya, ada politik, ada birokrasi. Nah, saya kasih contoh misalkan. Di organisasi, nah misalkan begitu. Ya, di organisasi kalau ya di organisasi luar, katakanlah di kampus nih, ketika kelas usai di kampus kalian masih bisa duduk-duduk di bangku dengan santainya di ruangan kelas. Kalau di luar negeri, di daerah lain gitu, itu sudah harus di out dari kelas. Nah, kelas dismiss gitu ya, bubar. Kelas dismiss, bubar, keluar dari kelas itu, harus dikosongin kelas itu. Itu culture. Kalau kita masih bisa duduk-duduk, masih ada kesempatan buat nyoret-nyoret bangku, atau bisa ngacak-ngacak bangku dengan banyak makanan minuman di sana. Nah, kayak gitu. Nah, ini tentu akan berpengaruh terhadap manajemen penggunaan ruangan. Nah, sehingga kelas lain yang harusnya bisa masuk ke sana jadi terhambat karena keterlambatan dosen mengajar atau karena ya itu tadi dia birokrasinya. Nah, birokrasinya ini. Nah, secara politik, nah ada aturan. Nah, di setiap kampus ada diterapkan aturan-aturan. Nah, diterapkan aturan-aturan dengan banyak pendekatan. Saking banyaknya pendekatan, sehingga
mana yang saling berebut pengaruh, itulah muncul yang namanya politik. Politik itu adalah produk dari hukum, aturan yang ada. Semua ingin menanamkan pengaruhnya sehingga ingin mempengaruhi satu sama lain secara aspek politis, sehingga politik itu adalah produk hukum. Nah, ini juga bisa menimbulkan kegoncangan atau turbulensi ketika itu tidak dijalankan dengan baik. Ini terkait dengan resource atau sumber daya yang ada, bisa guntuk-guntukan ruangan kelas yang memakai kita yang banyak, semakin hari semakin banyak, semakin tahun semakin banyak yang memakai ruangan kelasnya tidak sepesat itu pertambahannya, dan aspek kompleksitas yang lain. Tiba-tiba pada saat kuliah dibutuhkan ada orang ujian OSC, teman-teman di medis ujian OSC, ruangannya dikosongin, jadi didirect untuk ujian kelas online. Nah sekarang tiba-tiba ada hari raya, harusnya bisa jumpa di kampus, sekarang harus tepat waktu kuliahnya, jadi harus sesuai rundown dan terpaksa harus di online kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Oke, sedikit. Nah ini dia secara perspektif penggunanya, ini ada secara manusia yang make, harus dipikirkan juga secara ergonomi. Ya, pernahkah kalian melihat ada produk yang tidak cocok diperjualbelikan di daerah tertentu? Itu lebih karena ukuran dari produk itu tidak cocok dengan ukuran tubuh di daerah itu. Hanya diperjualbelikan di Amerika, tapi kalian memaksa mengimpornya. Padahal sebenarnya secara ukuran itu sudah nggak cocok, karena mereka lebih tinggi secara postur dan segala macam, sehingga nggak dijual di sini. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ada aturan, regulasi aturan ya yang berbeda, yang akan berpengaruh terhadap perspektif orangnya. Dan ada pelibatan ketenaga kerjaan, semakin tinggi teknologinya, pelibatan tenaga kerjanya semakin rendah. Semakin ini berlawanan dengan itu, semakin banyak tenaga kerja yang disebut dengan padat karya. Ya, terus kemudian ada yang membutuhkan training, ada yang tidak. Ya, ada yang langsung bisa diaplikasikan tanpa mentoring atau training. Nah, ada evaluation and monitoring yang dilakukan untuk bisa menjudge bahwa apakah piranti itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini dari sisi people perspektif, penggunaan orang yang dilibatkan di dalam mekanisme sistem informasi. Ya, dari sisi orangnya. Dari sisi ergonomis, ukuran tubuh, user preference namanya, ukuran tubuhnya cocok apa enggak, dari sisi aturan, dari sisi monitoring, dari training, dan employee involvement. Nah, kayak gitu dia. Nah, oke. Nah, itu kurang lebih adik-adik. Itu yang terlibat dalam sistem informasi. Mulailah melihat di sekeliling kalian, sambil jalan-jalan, makan-makan, berkumpul bersama keluarga, coba lihat di sana nanti. Suatu saat ketemu dengan saya di kampus, saya akan tanya nanti, apa yang kalian temukan? Nah, jangan sampai nggak kejawab nanti. Setiap kelompok dipadu-padankan ini yang ya dikoordinir oleh Korma. Nah, boleh kalian udah mulai lebih awal menulis secara draft, silakan. Ya, nanti akan saya tanya. Jika ada kelompok yang kedapatan tidak mendapatkan itu, bukan saya hukum, enggak. Nah, maka saya akan suguhkan ide dari saya. Saya cek dulu visibilitas dari ide kalian. Nah, maka nanti akan saya cek. Jika tidak cocok, maka saya akan suguhkan dengan ide dari saya. Kurang lebih seperti itu agar mekanismenya jalan. Kalian berpikir, saya juga berpikir untuk bisa memberikan feedback. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman dari kelas A sampai kelas F. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Terus. Silakan, Korma bisa mewakili teman-temannya. Ya. Tolong bantu saya Arya, Korma, Timothy, dan Korma-Korma yang lain untuk men-screenshot di kelasnya ya. Bisa nggak Korma ngecek di sana, screenshot dikirimin ke saya, nanti dicatatkan yang hadir-hadir, karena kita harus tetap melaksanakan absensi secara konvensional nanti. Arya, halo. Iya Pak. Arya bisa bantu untuk screenshot teman-teman yang hadir? Bisa Pak. Nih, tolong di screenshot ya Arya, agar bisa saya rekap kelas A sampai F. Teman-teman di setiap kelas, Korma setiap kelas, tolong nanti ya screenshotnya nanti ditunjukin, kita cek satu-satu agar tetap berjalan dengan adil buat kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini, pada pagi hari ini, untuk sistem informasi. Ya, Korma yang lain hadir, silakan.
Ada yang Ricardo raise Pak, hand. ya Pak, Oke. izin bertanya untuk kelompoknya berapa orang ya Pak? 5 orang Ricardo maksimal. Tapi kalau mau Maksimal. sendiri monggo. Oke Pak, berarti Ya. 5 orang maksimal ya Pak? Maksimal 5 orang. Kurang Baik, dari Pak. itu boleh. Nah, ya. Oke. Teman-teman dari kelas A sampai kelas F ada kendala? Mohon dicek untuk absensi. Dan sepertinya kalau bisa melihat surat edaran WFA dan surat tugas di Prodi, saya mengantongi dua surat tugas, ini sepertinya akan berjalan kurang lebih 2 minggu seperti ini, hingga minggu depan. Nah, kita pelaksanaannya tetap kita gabung ya adik-adik, karena ini secara online, jadi tidak ada kendala secara ruangan. Nah, sehingga hanya butuh kita menyesuaikan waktunya saja. Korma tolong dibantu menyepakati agar tidak sampai ada kawan yang dirugikan. Lagi misalkan kawan-kawan kita yang lagi sedang melaksanakan ibadah, agar tidak ada kendala seperti itu. Tolong dibuatkan. Kalau memang bisa nanti di jadwal yang sama, di jam yang sama, di hari yang sama, di minggu depan silakan dijalankan kembali. Jika tidak, bisa kita geser-geser secara dinamis agar tidak mengganggu kawan-kawan yang melaksanakan ibadah hari rayanya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tolong dibantu screenshot Arya, Timothy, dan yang Ricardo, yang lainnya juga. Okay. Sehingga nanti akan saya rekap kembali. Kalian bantu ngerekapnya juga. Sudah di screenshot ya, Arya? Udah selesai? Apa masih butuh waktu untuk ini? Ricardo atau yang lain? Sudah, Pak. Sudah nggih? Udah selesai nggih? Nggih, Pak. Arya mana? Untuk kelas A sudah, Pak. Udah ya, yang lain ampun nggih. Oke. Oke, baik adik-adik. Untuk itu, terima kasih sebelumnya buat kawan-kawan yang sudah berkenan untuk hadir pada siang hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, mungkin masih secara online di pertemuan ketiga. Yang kekurangan atas saya izin kemarin, cuti kemarin, kita akan gantikan di setelah 2 minggu usainya hari raya ini. Kita akan pikirkan kembali di sana, sehingga kita harus adakan itu segera mungkin, karena mengingat pelaksanaan UTS UAS itu adalah serempak adanya, sehingga kita harus ikuti rundown dengan ketat. Ya baik, kurang lebih saya minta maaf, saya sampaikan terima kasih sekali lagi buat yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini. Selamat Hari Raya, jelang Hari Raya Nyepi buat kawan-kawan rekan-rekan umat Dharma dan juga kawan-kawan Muslim yang merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Terima kasih, jumpa lagi nanti minggu depan. Ya, terima kasih, saya izin untuk tutup roomnya. Terima kasih. Terima kasih Pak.